Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan gimana saya merawat tanaman cabai saya yang ada di polybag seperti ini ya. Nah, ini polybag ukuran 30 cm ya kurang lebih. Ini adalah tanaman cabai merah besar ya. Kalau ini adalah tanaman cabai rawit ya. Ini bolong, kemarin makan ayam kalau nggak salah nih, dipacok ayam. Nah, perawatannya tuh gimana sih? Perawatannya ya menurut saya sangat mudah ya. Nah, yang pertama biasanya perawatan yang pertama adalah menyediakan unsur hara yang ada di dalam media tanam kita untuk proses pertumbuhan tanaman cabai kita. Yang kedua adalah pengendalian hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit pada tanaman cabai kita supaya tumbuh nantinya lancar ya, tidak keriput dan segala macamnya ya. Daunnya itu biasanya kadang-kadang ada yang keriting gitu ya. Yang ketiga adalah penambahan pupuk susulan. Penambahan pupuk susulan pada saat cabai ini udah mulai masa fase-fase generatif ya, atau masa-masa pembuahan ya. Nah, yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah tadi media tanam yang baik ya. Nah, media tanam yang baik udah saya jelaskan, udah saya share videonya di video sebelum ini ya. Nah, saya jelaskan lagi. Nah, dengan media tanam yang baik seperti ini komposisinya udah saya jelaskan di video sebelumnya. Dengan media tanam yang baik, yang subur dan gembur, insya Allah akan mencukupi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti ini ya. Jadi tanaman akan subur karena nutrisinya tercukupi yang ada di polybag seperti ini. Nah gitu, jangan menggunakan ibaratnya tanah yang biasa gitu ya, terus kita nggak kasih apa-apa ya nantinya nggak akan subur. Emang betul ya, tumbuh mah tumbuh, cuman nggak bakal maksimal gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk kita menginginkan tanaman kita subur dan hasilnya maksimal, ya pasti perlu pengorbanan ya, pasti perlu perjuangan kita lah ya, entah itu tenaga, entah itu biaya gitu ya. Nah, di sini tadi saya jelaskan udah media tanam yang baik ya. Nah, ini saya biarkan sengaja ini ya, ini saya kasih legok seperti ini karena nanti pada usia mungkin sekitar kurang lebih 2 bulan nantinya akan saya tambahkan kompos kembali sampai penuh ya, untuk menunjang nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu lagi. Nah, karena biasanya kalau udah 2 bulan dia akan tumbuh dewasa dan nutrisinya dia akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi masalah hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit pada tanaman cabai itu biasanya daun keriting ya, daun keriting, terusan layu fusarium atau layu bakteri ya. Kalau daun keriting itu biasanya disebabkan oleh hama trip ya, hama trip ataupun tungau biasanya. Nah, untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh hama dulu ya. Yang disebabkan oleh hama itu saya biasanya menggunakan pestisida alami ya. Pestisida alami itu saya gunakan adalah putung rokok yang dilarutkan di dalam air panas, terus saya tambahkan bawang putih ya. Proses pembuatannya juga sudah saya share di video ini yang sebelumnya ya. Nah, terus cara pengaplikasiannya adalah dispraykan aja, dispray menggunakan tabung spray ya. Saya biasanya menypraynya itu sekitar 2 sampai 3 hari sekali. Cuman kalau pengen maksimal ya 2 hari sekali ya. Nah, seperti itu. Terus untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau mungkin jamur yang ada di dalam tanaman kita, sebenarnya itu susah dikendalikan ya. Karena kita harus menggunakan pestisida kimia ya. Saya biasanya menggunakan fungsida gitu ya. Fungsidanya itu saya biasanya menggunakan amistartop ya, untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur ya. Nah, seperti itu. Terus terus juga ada pupuk-pupuk kimia yang saya gunakan ya. Pupuk kimia yang saya gunakan itu NPK Mutiara. Kandungannya itu nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Itu biasa di toko-toko ada yang sekiloan juga ada, biasanya di toko online juga banyak ya. Terserah mau pakai NPK Mutiara atau NPK Ponska boleh ya. Itu biasanya pupuk NPK itu saya gunakan pada masa-masa pembuahan ya, pembuahan atau masa-masa generatif. Tidak saya lakukan atau tidak saya kasih pada masa-masa vegetatif seperti ini ya, gitu. Terusan
untuk masa vegetatif saya hanya mengandalkan pupuk yang ada di dalam media tanam ini ya, dengan pupuk kompos ya. Gitu. Insya Allah dengan pupuk yang media tanam yang udah saya buat ini, insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Nah, terus lagi ini ada dua macam ya jenis antara cabai, ini cabai rawit ya, dan ini adalah cabai merah. Nah, kalau untuk jenis cabai merah seperti ini semua tunas yang ada di ketiak-ketiak daun seperti ini saya rempel ya, saya buang ya, saya buang seperti ini. Nah, pokoknya tunas air yang kecil-kecil itu saya buangin ya. Beda halnya dengan tanaman cabai rawitnya seperti ini ya. Nah, kenapa? Karena biasanya tanaman cabai merah seperti ini dia tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu menjulang tinggi, tidak seperti kayak tanaman cabai rawit merah, cabai rawit setan itu ya. Dia bisa menjulang tinggi sampai bisa 1,5 meter, bahkan bisa sampai 2 meter ya. Di kebun saya ada yang sampai 2 meter lebih itu yang ada di kebun. Nah, kalau cabai ini nggak terlalu tinggi, ini paling tingginya paling tinggi 70 cm lah ya kalau tanaman cabai seperti ini. Ini sengaja saya pruning ya, sengaja semuanya saya pruning. Tujuannya adalah emang untuk pembuahan yang paling bagus di cabai merah besar ini adalah di cabang utamanya. Itu sesuai dengan pengalaman saya ya, yang udah di bawah di depan rumah udah saya tanam dan menggunakan uji coba seperti itu. Yang ada di pruning, ada yang kita rempel, ada juga yang kita biarkan tunas-tunasnya gitu ya. Tapi yang di rempel itu menurut saya yang paling bagus ya, buahnya rapat gitu ya. Nah terus penggunaan polybag seperti ini. Penggunaan polybag itu minimal yang 30 cm untuk tanaman cabai merah ya, cabai merah besar ini. Nah, terus kalau untuk cabai rawit sama, tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita menggunakan yang lebih besar lagi ya, lebih besar lagi, karena biasanya cabai rawit itu dia batangnya akan besar ya. Boleh juga misalkan menggunakan ember ya, bekas-bekas ember juga, cuman jangan lupa kalau untuk menggunakan bekas ember itu bawahnya dikasih lubang ya, bawah kasih lubang, kanan kiri juga dikasih lubang, jadi ntar pas ada air masuk dia tidak mengenang gitu ya, tidak mengenang. Untuk polybag juga sama saya di sini ya. Ini kalau cuman polybag mah biasanya udah ada lubang-lubangnya gitu. Jadi kalau misalnya dia terguyur air dengan media tanah yang porosnya tinggi, dia tidak akan mengenang atau tidak akan menyimpan air yang terlalu banyak di dalam pot-pot atau polybag seperti ini, yang mengakibatkan nantinya apabila tanaman kita terendam air atau terlalu basah atau terlalu lembab, ini nantinya bisa terjadi pembusukan batang ya, batang tanaman cabai kita bisa busuk ya, seperti itu. Jadi untuk penyiraman itu juga nggak boleh berlebihan, untuk tanah terlalu kering pun nggak boleh ya, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan media tanam yang subur dan gembur ya. Jadi dia porosinya lebih tinggi ya, lebih gampang menyerap air. Nah, mungkin ya cukup sekian ya penjelasan dari saya atau tata cara saya merawat cabai saya yang ada di tanaman polybag ya. Yang pertama adalah media tanam yang baik. Ini akan yang tadi saya katakan akan mencukupi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua adalah mengendalikan hama dan penyakit ya. Yang ketiga adalah pemberian pupuk susulan. Mungkin itu aja yang dari saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu atau bermanfaat buat kawan-kawan ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.